Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi dan peranan kurikulum dengan mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Romi Ramdan Ginanjar, SPDI, MPD, MOS. Di sini kami dari kelompok 2, kelas 5D, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada Hasanah Dwi Wahyuni, selanjutnya ada Sinta Anjani Nura, selanjutnya ada Tiara Nur Cahyani, dan terakhir ada Gilang Ramadan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gilang Ramadan. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Berkaitan dengan fungsi kurikulum, bagi siswa sebagai subjek didik terdapat 6 fungsi, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian itu mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi itu mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi itu mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Setiap siswa memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat, seandainya karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan ke pendidikannya. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program yang sesuai dengan kemampuannya dan minatnya. Fungsi ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel. Yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya untuk memperbaiki kelemahan dan
kelemahan-kelemahannya. Menurut M. Senile 1990, isi kurikulum memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan umum, yang kedua yaitu suplementasi, yang ketiga eksplorasi, dan yang keempat keahlian. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan umum. Fungsi pendidikan umum dalam kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Nah, kurikulum berperan penting dalam memberikan pengalaman nilai agar peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga, masyarakat, dan makhluk sosial. Yang kedua yaitu fungsi suplementasi. Nah, perlu diketahui, setiap peserta didik pasti memiliki perbedaan, baik perbedaan kemampuan, minat, maupun bakat. Di sini peran suplementasi dalam kurikulum sebagai alat pendidikan. Berarti dia mampu untuk memberikan pelayanan sesuai dengan perbedaan peserta didik. Dengan demikian itu, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dan wawasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Jadi, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata mampu mengembangkannya secara optimal. Sedangkan sebaliknya, peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, dia dapat mengembangkannya sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu fungsi eksplorasi. Nah, fungsi eksplorasi ini memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Di fungsi ini diharapkan siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Tidak ada unsur paksaan. Karena eksplorasi ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Ada kalanya peserta didik mendapat paksaan dari luar. Contohnya dari orang tua. Peserta didik belajar tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga terjadi dengan paksa. Oleh sebab itu, pengembang kurikulum mesti menggali bakat-bakat peserta didik yang tersembunyi. Yang terakhir yaitu fungsi keahlian. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keahliannya masing-masing yang didasarkan oleh minat dan bakat peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum harus memberikan pilihan di berbagai bidang, contohnya perdagangan, industri, atau akademik. Nama saya Tiara Nucayani, saya akan menjelaskan peranan kurikulum. Nah, peranan kurikulum menurut Omar Hamarit tahun 1990 di buku di halaman 32-34. Kurikulum memiliki 3 peranan. Yang pertama, peranan konservatif, yang kedua, peranan kreatif, dan yang terakhir, peranan kritis atau evaluatif. Dan yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan, yaitu mewariskan nilai-nilai dan budaya masyarakat kepada generasi muda, yakni peserta didik. Nah, peserta didik ini perlu memahami dan menyadari nilai norma-norma dan pandangan hidup masyarakat hingga ketika mereka akan kembali ke masyarakat, mereka dapat menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai norma-norma berlaku tersebut. Nah, peranan konservatif di sini maksudnya kurikulum harus dapat melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Yang kedua, peranan kreatif.
peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang mendatang. Nah, kurikulum peranan kreatif dalam hal ini, kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah setiap zamannya. Kurikulum juga mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa bergerak dinamis. Kurikulum juga harus mengandung unsur-unsur baru. Jika kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal. Hal itu menyebabkan apa yang diberikan di bangku sekolah itu tidak bisa diimplementasikan secara relevan karena tidak lagi sesuai kebutuhan dan tuntutan sosial masyarakat yang ada. Dan yang terakhir, peranan kritis atau evaluatif. Nah, kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru yang mana yang harus dimiliki oleh para peserta didik. Dalam proses pengembangan ketiga peran kurikulum ini harus berjalan secara seimbang agar kurikulum itu dapat mengikuti kemajuan zaman namun juga dapat mempertahankan nilai budaya masyarakat yang ada. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.